Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Sehat kan? Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6, muatan IPS 3.4, SBDP 3.2, Bahasa Indonesia 3.7, dan PPKN 3.1. Sebelum kita memulai pelajaran, kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya, mata pelajaran IPS. Siapa lagi tokoh yang terkenal pada zaman Hindu, Buddha, dan Islam? Pada akhir masa kerajaan Hindu, Buddha, muncullah tokoh-tokoh yang membawa kejayaan kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit dikenal sebagai salah satu kerajaan terbesar di Nusantara. Siapakah mereka? Mari kita cari tahu. Nah, ini adalah daerah kekuasaan Majapahit. Pada saat itu, rajanya yang terkenal adalah Hayam Wuruk dan patihnya bernama Gajah Mada. Berikutnya akan kita simak cerita tentang Mahapatih Gajah Mada. Gajah Mada adalah seorang panglima perang dan tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman kerajaan Majapahit. Saat remaja, ia merupakan seorang pemuda yang mempunyai keahlian bela diri yang sangat hebat serta berilmu tinggi. Pada usia 19 tahun, Gajah Mada berhasil menyelamatkan rajanya, yaitu Prabu Jayanegara. Oleh karena kecakapannya, pada tahun 1319 ia diangkat sebagai Patih Kahuripan. 2 tahun kemudian ia diangkat sebagai Patih Kediri. Pada tahun 1329, Patih Majapahit yang bernama Arya Tada menunjuk Gajah Mada untuk menggantikan dirinya. Gajah Mada menolak penunjukan itu karena ingin membuktikan pengabdiannya terlebih dulu kepada kerajaan Majapahit, yaitu menghentikan pemberontakan Keta dan Sadeng. Gajah Mada akhirnya diangkat sebagai Patih Majapahit pada tahun 1334 setelah berhasil menaklukkan Keta dan Sadeng. Pada tahun 1336, Gajah Mada mengucapkan sumpah palapa, yaitu janji bahwa ia tidak akan memakan buah palapa, sejenis rempah-rempah, bila ia belum berhasil menguasai pulau-pulau di Nusantara. Palapa bisa dilihat di gambar berikut ini. Perjuangan Gajah Mada mencapai puncaknya pada zaman pemerintahan Prabu Hayam Wuruk. Pada masa itulah Majapahit mencapai keemasannya. Dari kitab Negara Kertagama dapat diketahui bahwa daerah kekuasaan Majapahit hampir sama luasnya dengan wilayah Indonesia yang sekarang. Bahkan pengaruh kerajaan Majapahit sampai ke negara-negara tetangga. Berikutnya adalah pertanyaan dan jawaban tentang cerita Gajah Mada. Yang pertama, apa tujuan Gajah Mada mengucapkan sumpah palapa? Tujuan Gajah Mada mengucapkan sumpah palapa adalah menyatukan Nusantara. Apa yang diperjuangkan Gajah Mada? Mempersatukan Nusantara di bawah kekuasaan kerajaan Majapahit. Yang ketiga, apakah perjuangan Gajah Mada mempunyai pengaruh pada kehidupan bangsa Indonesia saat ini? Gajah Mada memang hampir berhasil menaklukkan Nusantara. Semangat Gajah Mada dalam mempersatukan Nusantara dijadikan semangat bangsa Indonesia dalam mengisi dan mempertahankan kemerdekaan. Yang keempat, hal baik apa yang dapat kamu contoh dari Gajah Mada? Beliau adalah orang yang menyatukan seluruh Nusantara hingga mencapai Filipina. Gajah Mada telah mengajarkan arti dari persatuan dan kesatuan untuk menjadi sebuah bangsa yang besar.
Oleh karena itu, untuk menjadi bangsa yang besar dan kuat, persatuan dan kesatuan harus tetap terjaga. Yang nomor 5, apakah Gajah Mada bisa disebut sebagai pahlawan pada masa kerajaan Majapahit? Mahapati Gajah Mada adalah pahlawan bagi rakyatnya karena beliau telah berani dan pantang menyerah berjuang untuk rakyatnya, sehingga rakyatnya hidup aman dan sejahtera. Gajah Mada dapat menyatukan Nusantara. Perjuangan Gajah Mada sampai saat ini tetap dikenang. Hal ini dibuktikan dengan digunakannya nama Gajah Mada sebagai nama jalan utama sejumlah kota di Indonesia. Kebesaran nama kejayaan Majapahit pun dapat pula dilihat dari peninggalannya berupa candi. Selain candi, ada juga yang dibuat sebagai nama universitas. Untuk mengetahui cerita tentang candi peninggalan kerajaan Majapahit lebih lanjut, baca informasi di bawah ini. Ayo membaca. Kompleks Candi Penataran. Kemegahan dan kebesaran Kompleks Candi Penataran membuktikan perjuangan dan peranan para tokoh pada masa kerajaan Majapahit. Candi Penataran dibangun pada masa kerajaan Kediri dan dipergunakan pada masa kerajaan Majapahit. Di dalam Kompleks Candi terdapat arca, bangunan yang disebut Balai Agung, prasasti, dan beberapa candi. Candi itu diantaranya Candi Naga yang berukuran lebar 4,83 meter, panjang 6,57 meter, dan tinggi 4,70 meter. Selain itu, terdapat candi yang dianggap paling suci, yaitu Candi Induk. Candi Induk terdiri atas 3 teras bersusun dengan tinggi seluruhnya 7,19 meter. Gajah Mada adalah tokoh yang memiliki jiwa kepahlawanan yang luar biasa, tokoh yang pantang menyerah dan tak pernah gentar. Ayo bernyanyi. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk menggugah semangat kepahlawanan, salah satunya dengan melalui lagu. Sebelumnya kamu telah belajar membaca notasi lagu Maju Tak Gentar. Perhatikan kembali lagu tersebut dan nyanyikan syairnya. Lagu Maju Tak Gentar ciptaan C. Simanjuntak. Lagu Maju Tak Gentar dinyanyikan dengan tempo marsia. Tempo marsia merupakan jenis tempo lagu yang dinyanyikan seperti orang berbaris. Kita perlu menyanyikannya dengan lantang, tegas, dan memperhatikan tinggi rendahnya nada. Perhatikan pertanyaan berikut ini. Apa yang kamu rasakan ketika menyanyikan lagu di atas? Jelaskan jawabanmu. Merasa bangga dan bersemangat untuk membela bangsa. Yang kedua, jelaskan tentang nada dan tempo dalam lagu tersebut. Nilai baik apa yang terkandung dari lagu tersebut? Jawabannya, lagu Maju Tak Gentar termasuk lagu perjuangan karya C. Simanjuntak. Dengan tanda birama 4/4, apa fungsi tanda birama tersebut? Setiap birama terdapat 4 ketukan dan masing-masing ketuk bernilai 1/4. Dari partitur seperti yang tampak pada gambar terdapat tempo marsia yang artinya tempo mars atau tempo gerak jalan. Tempo marsia ini berkesan gembira dan tegas, sedangkan tanda do sama dengan bass adalah nada dasar lagu ini. Pertanyaan berikutnya, apakah ada lagu di daerahmu yang menggambarkan perjuangan para pahlawan? Jika ada, tuliskan judul dan makna lagu tersebut. Jawabannya terserah kalian. Berikutnya adalah bahasa Indonesia. Tahukah kamu siapa lagi pahlawan yang berjuang untuk mempertahankan wilayahnya? Bagaimana sifat perjuangan pahlawan tersebut? Apakah kamu pernah mendengar tentang Pangeran Diponegoro? Apa saja yang kamu ketahui tentang pahlawan nasional tersebut? Inilah kisah tentang Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro. Setelah
kekalahannya dalam peperangan era Napoleon di Eropa, pemerintah Belanda yang berada dalam kesulitan ekonomi berusaha menutup kekosongan kas mereka dengan memperlakukan berbagai pajak di wilayah jajahannya, termasuk di Hindia Belanda. Untuk memperkuat kekuasaan dan perekonomiannya, Belanda mulai berusaha menguasai kerajaan-kerajaan lain di Nusantara. Salah satu di antaranya adalah Kerajaan Yogyakarta. Pada pertengahan bulan Mei 1825, pemerintah Belanda yang awalnya memerintahkan pembangunan jalan dari Yogyakarta ke Magelang lewat Muntilan mengubah rencananya dan membelokkan jalan itu melewati Tegalrejo. Pangeran Diponegoro adalah putra sulung Hamengkubuwono III, seorang Raja Mataram di Yogyakarta. Rupanya pembangunan jalan yang dilakukan Belanda tepat melintasi makam dari leluhur Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro tersinggung karena Belanda ingin membangun jalan tapi melewati makam leluhur dari Pangeran Diponegoro. Perang Diponegoro terjadi pada tahun 1825 sampai 1830. Perang Diponegoro merupakan salah satu pertempuran terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa pendudukannya di Nusantara. Peperangan ini terjadi secara menyeluruh di wilayah Jawa sehingga disebut Perang Jawa. Ayo berdiskusi. Berdasarkan informasi yang kamu peroleh, buatlah peta pikiran mengenai Pangeran Diponegoro. Nama tokoh pada gambar, kemudian perilaku yang pantas ditiru, kemudian daerah asalnya, dan perjuangan yang dilakukan oleh beliau. Jawabannya adalah Pangeran Diponegoro nama tokohnya. Kemudian perilaku yang pantas ditiru, berani dan pantang menyerah. Daerah asalnya adalah Yogyakarta. Perjuangan yang dilakukan adalah perang melawan penjajah. Nah, itu tadi peta pikiran mengenai Pangeran Diponegoro. Kemudian, salah satu upaya yang dilakukan Pangeran Diponegoro dalam perjuangannya adalah menyatukan seluruh rakyat pribumi dalam semangat sadumuk batuk, sanyari bumi, ditohi tekan pati, sejari kepala, sejengkal tanah, dibela sampai mati. Usaha ini berhasil karena Pangeran Diponegoro melakukannya disertai dengan memelopori, mencontohkan, dan memberi komando yang jelas kepada semua rakyat, khususnya di Pulau Jawa. Apa yang dapat kamu teladani dari perjuangan Pangeran Diponegoro? Keberanian dan sikap pantang menyerah melawan penjajah. Apakah semangat Pangeran Diponegoro menyatukan rakyat yang berbeda-beda dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Berikan contohnya. Dalam kehidupan sehari-hari, semangat Pangeran Diponegoro dapat diterapkan misalnya dalam memimpin warga yang berasal dari berbagai macam suku bangsa. Sejalan dengan sila berapakah sikap Pangeran Diponegoro tersebut? Apakah kamu menemukan sikap lain yang mencerminkan sila-sila dalam Pancasila yang bisa diteladani dari Pangeran Diponegoro? Tindakan yang dilakukan Pangeran Diponegoro sejalan dengan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Berikutnya, tugas untuk kalian adalah membuat peta pikiran berdasarkan informasi yang ada di halaman 25 LKS tema 5. Demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan tetap jaga kesehatan. Baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.